Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Filela Diningrum dengan nomor NIK 19060448, kelas A4 PGSD 2019, Kipsiruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama mengenai konsep manajemen, yang kedua definisi manajemen berbasis sekolah, yang ketiga latar belakang, landasan hukum, alasan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yang keempat keuntungan, faktor-faktor, dan karakteristik manajemen berbasis sekolah, yang kelima 8 standar pengelolaan sekolah. Baik, kita langsung saja ke konsep manajemen. Definisi manajemen yaitu suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Lalu, mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Pengertian dari manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Lalu, latar belakang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional dengan menggunakan pendekatan education, production, function, dan input-output analisis. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan anggota peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Lalu, landasan hukum manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU SPN Pasal 51 Ayat 1 dan 2. Yang kedua yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Lalu, mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat, kondisi, dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolah itu tersendiri.
Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Lalu, keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Lalu, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Yang kelima yaitu pengembangan profesi. Lalu, karakteristik manajemen berbasis sekolah menurut Levasseur. Yang pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasi kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan mencakup kurikulum, pegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan juga regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Lalu, ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.